Selamat siang Pak Parman. Bagaimana menurut Anda arti kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 2022 sekarang ini? Arti kemerdekaan 17 Agustus 22 ini. Apa artinya merdeka? Merdeka itu artinya kebebasan tanpa penindasan rakyat oleh negara. Itu arti. Selanjutnya apa artinya kemerdekaan itu? Negara harus bertanggung jawab kepada rakyatnya yang mengalami kesulitan di bidang apa saja, bidang pertanahan, banyak mafia tanah, di bidang pertambangan rakyat tidak dikaryakan dengan baik. Cobalah dirangkul penambang rakyat itu, diberi izin yang layak supaya dia bisa menghidupkan anak keluarganya demi terciptanya kesejahteraan merata di Republik ini. Padahal ada lagi yang lebih miris dan tragis. Negara hanya berpangku tangan. Kita lihat selama ini ada pengrajin merkuri di Sukabumi, itu ada sekitar 2000 kakak. Selama operasi itu pengrajin itu keluarganya pada sejahtera semua. Karena oleh pengusaha besar yang tidak ada tindak lanjutnya dari negara, ditindaslah kemerdekaan rakyat tadi. Di bumi anguskan usahanya, dibilang ilegal dan segala macam. Negara harus turun, sesungguhnya turun, merangkul. Biarlah dia bakria, pengrajin itu. Negara yang akan menampung hasil produksinya, negara yang akan menjual. Itu kan bagus namanya. Ini tidak. Di bumi yang ngusik sampai sekarang jatuh miskinlah masyarakat di kecamatan Kelapa Nunggal Sukabumi itu sampai detik ini. Baiklah Bapak, bagaimana menurut Bapak sekarang ini kepada pemerintahan hendaknya supaya di hari kemerdekaan ini para pengusaha atau yang lain-lain bisa hendaknya maju dan bebas? Menurut saya, pengusaha besar dan menengah itu, cobalah dia merangkul pengusaha kecil dan menengah itu, termasuk industri. Diberikan izin yang baik, yang layak, supaya perizinannya patut dilihat terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, supaya ada sumbangsihnya untuk negara, untuk dia membayar pajak buat negara. Itu sebenarnya banyak sekali pengusaha kecil dan menengah di Republik ini yang tidak dapat akses ke pemerintah dengan permodalan dan segala macam perizinan. Sebenarnya pemerintah itu haruslah dia merangkul, memberikan izin dan penyuluhan demi kesejahteraan rakyat kita. Padahal itu menciptakan lapangan kerja biar dia pengusaha kecil dan menengah menyerap tenaga kerja yang banyak. Itu saya himbau kepada pemerintah, tolonglah pemerintah lihat
pengusaha kecil dan menengah ini, termasuk home industri, rumahan, diberikanlah izin, disupportlah dengan pemodalan. Kalau dokumen-dokumennya tidak lengkap, tolong begini ditunjukkan caranya untuk mengurus dokumennya supaya negara menerima juga hasil dari pajak. Hasil dari pajak yang lebih baik. Ya Pak Parman, kita kan sudah merdeka. Dilihat dari pejuang-pejuang kita lama yang susah memerdekakan Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Benar, itu benar. Sesungguhnya kemerdekaan itu nenek moyang kita di masa lalu berjuang dengan air mata dan darah dan nyawa demi mempertahankan bangsa Indonesia dari penjajahan. Segala upaya sudah diupayakan untuk mengusir penjajahan di Republik ini, sampailah kita di titik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45. Tapi di era sekarang, jangan sampai kemerdekaannya dikotori oleh oknum-oknum penjabat negara kita ini. Jangan dikotori makna kemerdekaan itu. Kenapa? Rakyat Republik Indonesia masih banyak yang belum merasakan kemerdekaan ini. Katanya sudah merdeka. Padahal ada hal-hal lain negara yang atas nama negara, membawa nama negara, menindas secara tidak langsung kepada rakyat. Negara di mana? Jangan sampai negara kita sendiri akan menjajah rakyat kita sendiri. Itulah harapan saya ke depannya ini. Semuanya harus merasakan 276 juta rakyat Republik Indonesia ini, akan harapan saya tercapailah keadilan sosial buat rakyat Republik Indonesia keseluruhannya, yang adil, yang sejahtera dan makmur. Capailah itu. Apalagi di era sekarang ada oknum-oknum di negara kita yang membawa atas nama negara. Dia kayak tidak ada dosa, memperkaya diri sendiri, tidak memikirkan orang lain. Itu banyak sekali. Kemana negara kalau perlu yang seperti itu, yang itu nama yang dikatakan pengkhianat negara. Pengkhianat negara tuh harus dihukum mati. Kalau dapat korupsi, itu undang-undangnya harus direvisi, harus diadakan hukuman mati di Republik ini, supaya yang pelaku utama akan dihukum mati, anak dan istrinya dikasih hukuman variasi, supaya ada dampak jerahnya untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Itu Oke, Pak. yang ku katakan semuanya. Sebab apa? Hak-hak rakyat Ya, banyak dirampas oleh oknum-oknum yang ada di negara ini. Pemerintah dengan undang-undangnya yang ada masih setengah hati menegakkan hukum. Kalau bisa, itulah dihukum mati saja koruptor itu, supaya negara kita maju, rakyat kita makmur dan sejahtera, mencapailah hak dan hakikinya kemerdekaan yang sesungguhnya Republik Indonesia ini. iya Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak ya.